والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati guru saya, sahabat saya, guru seperjuangan saya, motivator saya, Ustadz Kohani yang begitu sangat luar biasa. Semoga Allah berikan panjang umur beliau, sehat, afiat, barakah dunia wal akhirah, dan senantiasa selalu menggirangin hati Nabi, ngebahagiain hati Nabi, membuat senang Rasulullah. Karena kita hidup di dunia ini cuma untuk pengakuan dari Nabi Muhammad, nggak ada yang lain. Makanya kita berusaha, berupaya sebagaimana sehebat mungkin, semaksimal mungkin, senantiasa untuk menyenangkan hati Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di hati baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini Allah kumpulkan dalam satu tempat, satu majlis, satu perkumpulan yang saya yakin penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan kebahagiaan. Hari ini kita mendengarkan yang namanya nasihat demi nasihat. Ada seseorang bertanya kepada muridnya, Alaysal maridu idha muni'at tu'am wasyaraba waddawa wal'akal yamut. Bukankah seseorang yang sakit, dia gak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan bantuan orang lain? Ketika orang sakit gak dikasih makan, didiamin, gak dikasih minum, gak dikasih obat, kata beliau, dia mutu, dia akan mati. Murid-muridnya semua mengatakan, galu bala, ya, dia akan mati karena tidak ada asupan makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Kadzalika qalbu idza muni'a 'anil hikmati wal 'ilma thalathata ayyam yamut. Begitu pula yang namanya hati, kalau sudah 3 hari itu hati tidak dapat asupan ilmu, tidak mendapatkan kata-kata mutiara hikmah, hati tersebut pun akan mati. Nabi SAW mengatakan apa terkait dengan hati? Inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahiyah. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya dalam diri kita ini ada satu gumpalan daging. Kalau itu baik, itu benar, semuanya akan baik, semuanya akan bagus. Tapi sebaliknya, kalau gumpalan daging tersebut rusak, tidak bagus, tidak sehat, maka semuanya pun akan hancur, akan rusak. Apa itu? Ala wahiyah. Tidak lain tidak bukan adalah alhamdulillah, ini hari berkumpul mendengarkan kajian. Saya sangat tertarik, sangat bangga. Padahal jam 12 lewat sedikit saya sudah take off ke Jakarta. Ini hari terakhir. Jam 12 lewat sedikit, pesawat jam 12 berapa Ustaz tadi? 12.50 saya harus berangkat, harus ada di dalam pesawat. Tapi saya sempatkan, saya bilang sama Ustaz Ali, saya akan datang wa in kana lahbah, walaupun sebentar, karena sangat perjuangan beliau itu sangat luar biasa, perjuangan beliau sangat hebat. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah kalian ini orang-orang yang sangat dicintai sama Nabi Muhammad, orang-orang yang sangat dibanggakan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalian ini memiliki peran yang sangat besar di dalam menyanyikan kita punya Nabi. Hadirin, Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling rahmat, Nabi yang paling baik, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling istimewa dari segala-galanya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam disebutkan dalam kitab Sabilul I'tikad bil Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad yang mengarang Ratibul Haddad. Beliau mengatakan ketika Nabi Musa melihat lauh itu catatan semua makhluk Allah, ketentuan takdir, ya Allah dan galar namanya lauh.
Di zaman Nabi Musa masih orang bisa melihat. Di zaman Nabi-Nabi lahir, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, semua orang bisa melihat. Makanya kadang-kadang itu para dukun sihir kerjasama dengan iblis untuk mencuri informasi di sana. Nabi Muhammad lahir ditutup, nggak ada lagi, nggak ada yang bisa. Dan itu menjadi khasais, kekhususan. Ketika Nabi Musa melihat lauh catatan amal manusia, kalau sekarang sebenarnya lauhil mahfud, dikatakan wajada fihi ummat Muhammadiyah yahsuruna ar-ridha bil yasir wa yadkhuluna jannata bi syaja'an la ilaha illallah. Ini umat masuk surga dengan mudah, dapat ridha Allah dengan gampang, dan kemudian ini umat masuk surga dengan la ilaha illallah. Bayangin, saya punya guru namanya Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkah. Beliau ngarang kitab tentang kitab namanya Khasais Ummati Muhammadiyah, kekhususan, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ini belum bicara nabinya nih, baru bicara umatnya. Makanya Imam Busiri mengatakan bi akramir rusli kunna akraman umat. Karena berkah sebaik-baiknya seorang rasul, kemuliaan seutama-utamanya seorang rasul, kita menjadikan oleh Allah sebaik-baiknya umat. Nabi Musa, Abu Yasin mengatakan dulu umat-umat dulu itu mereka ada harganya perempuan-perempuan kalau sekarang begitu dihormati, dijaga. Makanya beliau marah besar ketika ada orang kufar yang tarik kerudung atau ada orang fasik dan tarik kerudung santriwati kemudian dilecehkan. Begitu sangat wajar. Karena Nabi mengangkat derajat perempuan begitu tinggi, begitu agung, begitu luhur. Dulu perempuan hanya sebatas sebagai pelengkap untuk mensalurkan syahwat seorang laki-laki. Gak ada harganya. Bahkan diyakini perempuan yang datang haid, datang bulan, itu diamankan di dalam satu tempat, diamankan di dalam satu daerah yang terpencil. Gak ada orang, gak ada siapapun penduduk, cuma diberikan makanan, minuman, kebutuhan secukupnya. Selama dia haid tinggal begitu saja, gak ada harganya. Kalau sudah suci, sudah selesai haidnya, diambil lagi, baru sebagai penyalur hasad perempuan, hasad laki-laki. Datang Nabi Muhammad bawa risalah agama yang mulia, diangkatlah derajat seorang perempuan setinggi-tingginya berkat Nabi Muhammad. Umat-umat dulu kalau melakukan dosa, bangun tidur, yuktabu ala abwabi baitiha aw baitihim, tertulis di depan pintu-pintu rumahnya, fulan bin fulan kemarin melakukan dosa ini, kafarahnya ini, hukumannya begini. Semua orang bisa lihat. Siapa sekarang yang gak lepas dari dosa? Ada. Apalagi saya, budaknya dosa. Itu tertulis. Akhirnya apa? Nabi Muhammad diutus, itu semua dihilangkan. Syariat Nabi yang lain, kalau kita baju kejatuhan najis atau lain sebagainya, kejatuhan najis gak cukup dicuci, harus digunting, dihilangkan. Makanya umat-umat Nabi dulu gak ada yang bajunya sempurna kayak kita, bagus, gak ada. Kena najis ditambal, digunting, ditambal, kena najis, gunting, tambal. Sekarang diajarkan dengan syariat begitu sangat luar biasa, berkah Nabi Muhammad, bukan karena kita. Makanya kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ila akhir ayat. Engkau sebaik-baiknya seorang manusia, seorang umat yang aku ciptakan di antara umat-umat yang lain. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa, lihat loh, kaget. Kata Nabi Musa, ya Rabb, limantil ke umat Muhammadiyah. Wahai Allah, itu umat yang terpuji buat siapa? Kata Allah, ya Musa, tilka umat Muhammadiyah lin-nabiyil mab'uts fil akhir zaman lahu ma khalaqta ya Musa. Wahai Musa, itu umat yang terpuji, aku ciptakan untuk seorang nabi yang sedang diutus di akhir zaman. Kalau bukan karenanya, aku gak akan ciptakan engkau, wahai Musa. Nih kalau Nabi Musa, ya Allah, buat anak aja, buat saya aja. Kata Allah, enggak, anak kasih ente manna wassalwa makanan
jadikan aku di antaranya umat Nabi Muhammad. Itu pun Allah nggak kasih. Alhamdulillah, berkah hidayah daripada Allah, keinginan Allah, Allah berikan kita nikmat sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang demi Allah, demi Rasulullah. Kalian cari, pelajari. Bahkan mungkin kita pernah mendengar di kitab-kitab kita sebelumnya, tidak ada Nabi yang punya kasih sayang seperti baginda Nabi Muhammad. Ya ada. Setiap hari Kamis hadirin Pak Bu, itu catatan amal kita itu disodorkan kepada Allah. Catatan amal kita disodorkan kepada Allah. Sebelum disodorkan kepada Allah, itu di hari Kamis itu Nabi Muhammad minta untuk umat kasih kepadaku dulu ya Allah. Diberikan sama Allah, diiyakan. Sekarang loh, sudah meninggal nabinya, masih perhatian. Akhirnya apa? Dikasih lihat, disodorkan, in wajadtu khairan fahamidullah. Kalau aku dapatkan umat melakukan taat, kebaikan, ibadah, aku bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Tapi kalau sebaliknya aku mendapatkan mereka dalam keadaan bermaksiat, fa astaghfirullah, aku mintakan ampun untuk mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak cukup di situ, tidak cukup sampai di situ. Kalian tahu visi misinya Nabi Muhammad apa? Ketahui kalau dalam hati kita, dan siapapun yang melanjutkan visi misi ini sungguh memiliki kedudukan yang sangat luhur di sisi Allah. Dan dia adalah orang yang bisa mengambil hatinya baginda Nabi Muhammad. Ketika Allah turunkan satu ayat tawaran daripada Allah, Allah katakan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatar." Wahai Muhammad, apapun yang menjadi kepuasanmu, apapun yang menjadi kesenanganmu, apapun yang membuat engkau bahagia, aku pun ikut bahagia dan ridha. Mau minta apa kau, wahai Muhammad? Aku kasih, aku berikan, aku ikhlas, aku ridha. Itu hari Pak Nabi Muhammad lagi cobaannya luar biasa, gangguan dari kafir Quraisy. Dihantam, difitnah, dicaci, dimaki, diteror, mau dibunuh. Apa Nabi Muhammad minta? Ya Allah, anak cucuku, ya Allah, tidak. Karena itu sudah jaminan daripada Allah. Qul la as'alukum bil ajri illa mawaddata fil qurba. Apa Nabi Muhammad minta rumah yang megah, mobil yang mewah, fasih? Tidak. Apa Nabi Muhammad minta? Apa yang dia minta? Wallahi inni la arda fawahidatan aw wahidatan min ummati finnar. Demi Allah ya Allah, aku tidak ridha, aku tidak mau, aku tidak mampu kalau ada satu umatku berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin cintanya Nabi Muhammad sama kita. Bayangin kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Begitu sangat luar biasa, begitu sangat agung, sampai beliau nggak mau satu umatnya berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keagungan, ini kemuliaan. Makanya kalau kalian mau menyenangkan hati Nabi Muhammad, lanjutkan visi misi ini. Terus apa cukup sampai di situ? Pak, pernah kan kita melihat orang sakaratul maut? Nabi Isa, beliau itu mengibarkan sakaratul maut seperti seekor beliau ini, Nabi Isa punya mukjizat menghidupkan orang mati sama menyembuhkan segala macam penyakit. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Umat Islam, umat Nasrani sepakat ya bahwasanya Nabi Isa punya mukjizat menghidupkan dan juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena ilmu kedokteran saat itu sangat luar biasa. Pernah suatu ketika Nabi Allah Isa dikatakan cari satu kuburan yang sudah ratusan tahun dikebumikan, dimakamkan. Ratusan tahun, bukan lama, ratusan tahun sudah dikebumikan, bahkan mendekati 1000 tahun. Nabi Isa ingin tahu ihwal keadaan alam barzah. Ketika sampai di dalam kuburan tersebut, dia katakan, ya man dufina tahta turab biidznillah, wahai yang dimakamkan di tempat ini, bangun dengan izin Allah. Itu kuburan kebuka. Nabi Isa ketemu dan ditanya sama Nabi Isa dengan berbagai pertanyaan. Yang pertama kali dijawab apa? Wallahi ya Isa, dari pertama kali aku dicabut ataupun merasakan sakaratul maut sampai sekarang, aku
sakaratul maut. Ratusan tahun. Sangat luar biasa. Makanya oleh sebab itu ya, jangan jauh-jauh dari Muhammad, senangi hati Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah idola kita dan harapan kita. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dikumpulkan lagi dengan Nabi Muhammad dan dijadikan selalu orang-orang di hati Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, ini dapat saya sampaikan. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Doakan Tuhan biar panjang umur, semua yang istiqomah dan di hati Rasulullah. Ada ma'akul lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.